Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sensus dan sampling dalam pengumpulan data. Sensus adalah cara mengumpulkan data dengan menyelidiki seluruh elemen populasi 1, P, E, R1. Contohnya adalah sensus penduduk, di mana semua orang didata. Sebaliknya, sampling adalah cara pengumpulan data dengan hanya meneliti sebagian elemen populasi, yang disebut sampel. Biasanya karena adanya keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga. Teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok besar. Setiap elemen populasi punya peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jenis probability sampling, sampling acak sederhana, simple random sampling, sampling systématique, systématique sampling, sampling strata, stratified sampling, sampling cluster, cluster sampling. Tidak semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kita bahas 1P, E, R1 teknik probability sampling. 1. Simple random sampling. Setiap elemen punya peluang sama untuk dipilih secara acak. Contoh, dari 100 mahasiswa, pilih secara acak menggunakan aplikasi random. 2. Systematic sampling. Ambil elemen dengan interval tetap setelah titik awal acak. Contoh, memilih setiap mahasiswa KE 3 dari daftar absen. 3. Stratified sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok homogen, strata, lalu ambil sampel dari setiap strata. Contoh, sampel mahasiswa berdasarkan fakultas, proporsi setiap prodi terwakili. 4. Cluster sampling. Populasi dibagi jadi kelompok, cluster, beberapa cluster dipilih acak, seluruh anggota cluster jadi sampel. Contoh, memilih angkatan tertentu, seluruh mahasiswa angkatan ITU jadi sampel. Agar sampling berjalan baik, lakukan langkah berikut. Rumuskan persoalan penelitian. Pilih teknik sampling yang sesuai. Tentukan ukuran sampel yang tepat. Lakukan penarikan sampel sesuai teknik yang dipilih. Teknik sampling yang tepat membuat hasil penelitian lebih representatif dan baik. Setiap teknik sampling punya kelebihan dan kekurangan. Pilih teknik sesuai karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Dengan memahami teknik sampling, kualitas analisis data akan semakin baik. Sampling sistematik adalah metode pengambilan sampel, di mana elemen-elemen dalam populasi dipilih dengan interval tetap, setelah kita menentukan titik awal secara acak. Artinya, pertama kita memilih satu titik awal secara acak dari populasi, lalu mengambil sampel berikutnya secara berurutan dengan jarak atau interval yang sudah ditentukan. Teknik ini berbeda dengan simple random sampling yang memilih sampel benar-benar acak tanpa pola, sedangkan sampling sistematik memiliki pola pemilihan yang teratur. Cara kerja sampling sistematik sangat mudah dipahami. Pertama, tentukan ukuran sampel yang ingin diambil, misalnya di X sampel dari populasi 100 orang. Hitung interval sampling. Pilih titik awal secara acak. Setelah titik awal dipilih, ambil elemen pada posisi tersebut, lalu lanjutkan mengambil elemen berikutnya dengan menambahkan interval K. Kelebihan sampling sistematik lebih cepat dan praktis daripada simple random sampling, terutama jika populasi sudah terurut. Memastikan penyebaran sampel merata di seluruh populasi. Jika ada pola tertentu di populasi yang berhubungan dengan interval, misalnya setiap elemen KE6 punya karakteristik khusus, maka sampel bisa bias. Tidak cocok jika data populasi sangat heterogen secara tidak beraturan. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau anggota dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Dengan kata lain, setiap orang, objek, atau data di populasi kita punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Bagaimana cara melakukan simple random sampling? Ada beberapa metode yang digunakan, yaitu tabel angka acak. Kita bisa menggunakan tabel yang berisi angka-angka acak untuk menentukan sampel yang akan diambil. Misalnya, jika populasi ada 1000 orang, kita memilih angka-angka acak antara 1 sampai 1000. Generator angka acak, saat ini, kita bisa menggunakan teknologi seperti komputer atau smartphone dengan software khusus yang menghasilkan angka secara acak.
Contennya adalah for random number generator pada Excel, Python, atau aplikasi statistik lainnya. Andaian, cara tradisional, seperti mengunci nama dalam sebuah kotak, juga merupakan bentuk simple random sampling. Hal pentingnya adalah proses pemilihan ini harus agak tanpa ada pola tertentu agar hasil sampel benar-benar representatif. Misalnya, kita memiliki populasi 100 mahasiswa jurusan data. Kita ingin mengambil 10 mahasiswa secara akak untuk dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Hasilnya adalah daftar nomor mahasiswa yang terpilih secara akak. Dengan cara ini, setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kalau menggunakan Excel, kita bisa pakai form untuk memberikan angka akak pada setiap baris data, lalu mengurutkan data berdasarkan angka akak tersebut dan mengambil sampel terakhir. Jadi, simple random sampling adalah cara pengambilan sampel dengan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi, menggunakan teknik akak. Teknik ini membantu kita mendapatkan sampel yang representatif untuk analisis lebih lanjut. Sampling strata adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, usia, atau tingkat pendidikan. Setelah ITU, sampel diambil secara acak dari setiap strata. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi memiliki kesempatan yang adil untuk terwakili dalam sampel, sehingga hasil penelitian bisa lebih akurat dan tidak bias. Bagaimana cara kerja sampling strata? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Identifikasi karakteristik yang relevan. Pertama, kita tentukan karakteristik yang relevan untuk membagi populasi menjadi strata. Misalnya, jika kita meneliti mahasiswa di sebuah universitas, kita bisa membagi mereka berdasarkan fakultas, jenis kelamin, atau tahun angkatan. Pembagian populasi menjadi strata. Setelah ITU, kita bagi populasi menjadi beberapa strata. Misalnya, untuk mahasiswa, kita bisa membuat strata berdasarkan fakultas, fakultas teknik, fakultas ekonomi, dan fakultas ilmu sosial. Pengambilan sampel dari setiap strata. Langkah selanjutnya adalah mengambil sampel secara acak dari setiap strata. Misalnya, kita mengambil di X mahasiswa secara acak dari fakultas teknik, di X dari fakultas ekonomi, dan di X dari fakultas ilmu sosial. Sampel dari setiap strata akan mencerminkan karakteristik kelompok tersebut. Proporsional atau tidak proporsional. Ada dua pendekatan dalam pengambilan sampel. Pertama, proporsional, di mana jumlah sampel yang diambil dari setiap strata sebanding dengan ukuran strata dalam populasi. Kedua, tidak proporsional, di mana jumlah sampel diambil sama, tanpa memperhatikan ukuran strata. Pilihan ini tergantung pada tujuan penelitian. Misalnya, kita ingin melakukan survei tentang kualitas pendidikan di universitas, dan kita ingin memastikan bahwa mahasiswa dari setiap fakultas terwakili. Kita punya total 300 mahasiswa yang terbagi ke dalam 3 fakultas. Fakultas teknik, 100 mahasiswa, fakultas ekonomi, 100 mahasiswa, fakultas ilmu sosial, 100 mahasiswa. Jika kita ingin mengambil 30 sampel secara proporsional, kita akan memilih X mahasiswa dari fakultas teknik, X mahasiswa dari fakultas ekonomi, X mahasiswa dari fakultas ilmu sosial. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa setiap fakultas terwakili dengan proporsional dalam sampel kita. Jika kita menggunakan pendekatan tidak proporsional, kita bisa saja memilih di Alex mahasiswa dari masing-masing fakultas meskipun ada lebih banyak mahasiswa di satu fakultas dibandingkan yang lainnya. Teknik ini sangat berguna ketika kita ingin memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi terwakili dengan baik, terutama jika ada perbedaan yang signifikan antara strata. Hasilnya lebih representatif dan lebih akurat dibandingkan dengan sampling acak sederhana, terutama untuk populasi yang heterogen. Membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk mengidentifikasi strata dan mengumpulkan data dari setiap strata. Jika strata yang digunakan tidak relevan atau terlalu banyak, pengambilan sampel bisa menjadi rumit dan memakan banyak sumber daya. Jadi, itulah penjelasan tentang sampling strata. Teknik ini membantu kita mendapatkan sampel yang lebih representatif dari setiap kelompok dalam populasi, yang bisa menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat. Klaster-klaster ini biasanya sudah ada secara alami dalam populasi, misalnya berdasarkan lokasi, angkatan, atau kelas. Kemudian, beberapa klaster dipilih secara acak, dan seluruh anggota
dalam klaster yang terpilih menjadi sampel untuk penelitian. Hal yang penting di sini adalah bahwa kita tidak memilih individu secara acak dari seluruh populasi, melainkan memilih keseluruhan kelompok yang sudah terbentuk. Bagaimana cara kerja sampling cluster? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pembagian populasi menjadi cluster. Langkah pertama adalah membagi populasi menjadi kelompok-kelompok atau cluster. Misalnya, jika kita melakukan penelitian di sebuah universitas, kita bisa membagi populasi mahasiswa berdasarkan angkatan atau fakultas. Setiap angkatan atau fakultas akan menjadi satu cluster. Sampling cluster adalah teknik pengambilan cluster terpopulasi. Kita memilih beberapa cluster secara acak. Misalnya, kita bisa memilih 2 angkatan secara acak dari seluruh angkatan yang ada di universitas. Pendant bilan sampel dari setiap cluster. Setelah cluster terpilih, seluruh anggota dari cluster yang dipilih akan menjadi bagian dari sampel. Jadi, jika angkatan pertama dan kedua terpilih, maka seluruh mahasiswa dari kedua angkatan tersebut akan masuk ke dalam sampel. Teknik ini sangat berguna ketika populasi sangat besar dan tersebar luas, karena kita tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh populasi, melainkan hanya dari klaster-klaster terpilih. Misalnya, kita ingin melakukan penelitian tentang kualitas pendidikan di sebuah universitas yang memiliki ribuan mahasiswa. Karena populasi yang besar dan tersebar di banyak fakultas, kita memutuskan untuk menggunakan sampling cluster. Langkah pertama adalah membagi mahasiswa berdasarkan angkatan dan fakultas. Misalnya, kita memiliki mahasiswa yang tersebar di DX fakultas dan kuadre angkatan. Setiap fakultas atau angkatan dapat menjadi klaster. Kita kemudian memilih beberapa klaster secara acak. Misalnya, kita memilih fakultas teknik dan angkatan pertama. Setelah ITU, kita mengambil seluruh mahasiswa dari fakultas teknik dan angkatan pertama sebagai sampel. Dengan cara ini, kita tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh universitas. Cukup dari klaster yang terpilih saja. Teknik ini sangat efisien untuk populasi yang sangat besar dan tersebar. Biaya dan waktu pengumpulan data menjadi lebih rendah karena kita hanya mengumpulkan data dari klaster-klaster terpilih. Jika klaster yang dipilih tidak representatif atau tidak heterogen, sampel yang dihasilkan bisa bias. Hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan keseluruhan populasi jika klaster yang terpilih memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Jadi, sampling cluster adalah teknik yang efisien untuk penelitian dengan populasi besar dan tersebar. Dengan memilih beberapa klaster secara acak, kita bisa menghemat waktu dan biaya tanpa mengurangi kualitas sampel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sensus dan sampling dalam pengumpulan data. Sensus adalah cara mengumpulkan data dengan menyelidiki seluruh elemen populasi 1, P, E, R1. Contohnya adalah sensus penduduk, di mana semua orang didata. Sebaliknya, sampling adalah cara pengumpulan data dengan hanya meneliti sebagian elemen populasi, yang disebut sampel. Biasanya karena adanya keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga. Teknik sampling dibagi menjadi 2 kelompok besar. Setiap elemen populasi punya peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Genie probability sampling, sampling acak sederhana, simple random sampling, sampling systématique, systématique sampling, sampling strata, stratified sampling, sampling cluster, cluster sampling. Tidak semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kita bahas 1P, E, R1 teknik probability sampling. 1. Simple random sampling. Setiap elemen punya peluang sama untuk dipilih secara acak. Contoh, dari 100 mahasiswa, pilih secara acak menggunakan aplikasi random. 2. Systematic sampling. Ambil elemen dengan interval tetap setelah titik awal acak. Contoh, memilih setiap mahasiswa KE 3 dari daftar absen. 3. Stratified sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok homogen, strata, lalu ambil sampel dari setiap strata. Contoh, sampel mahasiswa berdasarkan fakultas, proporsi setiap prodi terwakili. 4. Cluster sampling. Populasi dibagi jadi kelompok, cluster, beberapa cluster dipilih acak, seluruh anggota cluster jadi sampel. Contoh, memilih angkatan tertentu, seluruh mahasiswa angkatan ITU jadi sampel.
Agar sampling berjalan baik, lakukan langkah berikut. Rumuskan persoalan penelitian. Pilih teknik sampling yang sesuai. Tentukan ukuran sampel yang tepat. Lakukan penarikan sampel sesuai teknik yang dipilih. Teknik sampling yang tepat membuat hasil penelitian lebih representatif dan baik. Setiap teknik sampling punya kelebihan dan kekurangan. Pilih teknik sesuai karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Dengan memahami teknik sampling, kualitas analisis data akan semakin baik. Sampling sistematik adalah metode pengambilan sampel, di mana elemen-elemen dalam populasi dipilih dengan interval tetap, setelah kita menentukan titik awal secara acak. Artinya, pertama kita memilih satu titik awal secara acak dari populasi, lalu mengambil sampel berikutnya secara berurutan dengan jarak atau interval yang sudah ditentukan. Teknik ini berbeda dengan simple random sampling yang memilih sampel benar-benar acak tanpa pola, sedangkan sampling sistematik memiliki pola pemilihan yang teratur. Cara kerja sampling sistematik sangat mudah dipahami. Pertama, tentukan ukuran sampel yang ingin diambil, misalnya di X sampel dari populasi sen orang. Hitung interval sampling. Pilih titik awal secara acak. Setelah titik awal dipilih, ambil elemen pada posisi tersebut, lalu lanjutkan mengambil elemen berikutnya dengan menambahkan interval K. Kelebihan sampling sistematik lebih cepat dan praktis daripada simple random sampling, terutama jika populasi sudah terurut. Memastikan penyebaran sampel merata di seluruh populasi. Jika ada pola tertentu di populasi yang berhubungan dengan interval, misalnya setiap elemen K6 punya karakteristik khusus, maka sampel bisa bias. Tidak cocok jika data populasi sangat heterogen secara tidak beraturan. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau anggota dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara akak. Dengan kata lain, setiap orang, objek, atau data di populasi kita punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Bagaimana cara melakukan simple random sampling? Ada beberapa metode yang digunakan, yaitu tabel angka akak. Kita bisa menggunakan tabel yang berisi angka-angka akak untuk menentukan sampel yang akan diambil. Misalnya, jika populasi ada 1000 orang, kita memilih angka-angka akak antara 1 sampai 1000. Generator angka akak, saat ini, kita bisa menggunakan teknologi seperti komputer atau smartphone dengan software khusus yang menghasilkan angka secara akak. Contohnya adalah for random number generator pada Excel, Python, atau aplikasi statistik lainnya. Andaian, cara tradisional, seperti mengunci nama dalam sebuah kotak, juga merupakan bentuk simple random sampling. Hal pentingnya adalah proses pemilihan ini harus akak tanpa ada pola tertentu agar hasil sampel benar-benar representatif. Misalnya, kita memiliki populasi 100 mahasiswa jurusan sans data. Kita ingin mengambil 10 mahasiswa secara akak untuk dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Hasilnya adalah daftar nomor mahasiswa yang terpilih secara akak. Dengan cara ini, setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kalau menggunakan Excel, kita bisa pakai form untuk memberikan angka akak pada setiap baris data, lalu mengurutkan data berdasarkan angka akak tersebut dan mengambil sampel terata. Jadi, simple random sampling adalah cara pengambilan sampel dengan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi, menggunakan teknik akak. Teknik ini membantu kita mendapatkan sampel yang representatif untuk analisis lebih lanjut. Sampling strata adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, usia, atau tingkat pendidikan. Setelah ITU, sampel diambil secara acak dari setiap strata. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi memiliki kesempatan yang adil untuk terwakili dalam sampel, sehingga hasil penelitian bisa lebih akurat dan tidak bias. Bagaimana cara kerja sampling strata? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Identifikasi karakteristik yang relevan. Pertama, kita tentukan karakteristik yang relevan untuk membagi populasi menjadi strata. Misalnya, jika kita meneliti mahasiswa di sebuah universitas, kita bisa membagi mereka berdasarkan fakultas, jenis kelamin, atau tahun angkatan. Pembagian populasi menjadi strata. Setelah ITU, kita
kita bagi populasi menjadi beberapa strata. Misalnya, untuk mahasiswa, kita bisa membuat strata berdasarkan fakultas. Fakultas teknik, fakultas ekonomi, dan fakultas ilmu sosial. Penggang bilan sampel dari setiap strata. Langkah selanjutnya adalah mengambil sampel secara acak dari setiap strata. Misalnya, kita mengambil di X mahasiswa secara acak dari fakultas teknik, di X dari fakultas ekonomi, dan di X dari fakultas ilmu sosial. Sampel dari setiap strata akan mencerminkan karakteristik kelompok tersebut. Proporsional atau tidak proporsional. Ada dua pendekatan dalam pengambilan sampel. Pertama, proporsional, di mana jumlah sampel yang diambil dari setiap strata sebanding dengan ukuran strata dalam populasi. Kedua, tidak proporsional, di mana jumlah sampel diambil sama, tanpa memperhatikan ukuran strata. Pilihan ini tergantung pada tujuan penelitian. Misalnya, kita ingin melakukan survei tentang kualitas pendidikan di universitas, dan kita ingin memastikan bahwa mahasiswa dari setiap fakultas terwakili. Kita punya total 300 mahasiswa yang terbagi ke dalam 3 fakultas. Fakultas teknik, 100 mahasiswa, fakultas ekonomi, 100 mahasiswa, fakultas ilmu sosial, 100 mahasiswa. Jika kita ingin mengambil 30 sampel secara proporsional, kita akan memilih X mahasiswa dari fakultas teknik, X mahasiswa dari fakultas ekonomi, X mahasiswa dari fakultas ilmu sosial. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa setiap fakultas terwakili dengan proporsional dalam sampel kita. Jika kita menggunakan pendekatan tidak proporsional, kita bisa saja memilih di Alex mahasiswa dari masing-masing fakultas meskipun ada lebih banyak mahasiswa di satu fakultas dibandingkan yang lainnya. Teknik ini sangat berguna ketika kita ingin memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi terwakili dengan baik, terutama jika ada perbedaan yang signifikan antara strata. Hasilnya lebih representatif dan lebih akurat dibandingkan dengan sampling acak sederhana, terutama untuk populasi yang heterogen. Membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk mengidentifikasi strata dan mengumpulkan data dari setiap strata. Jika strata yang digunakan tidak relevan atau terlalu banyak, pengambilan sampel bisa menjadi rumit dan memakan banyak sumber daya. Jadi, itulah penjelasan tentang sampling strata. Teknik ini membantu kita mendapatkan sampel yang lebih representatif dari setiap kelompok dalam populasi, yang bisa menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat. Klaster-klaster ini biasanya sudah ada secara alami dalam populasi, misalnya berdasarkan lokasi, angkatan, atau kelas. Kemudian, beberapa klaster dipilih secara acak, dan seluruh anggota dalam klaster yang terpilih menjadi sampel untuk penelitian. Hal yang penting di sini adalah bahwa kita tidak memilih individu secara acak dari seluruh populasi, melainkan memilih keseluruhan kelompok yang sudah terbentuk. Bagaimana cara kerja sampling cluster? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pembagian populasi menjadi cluster. Langkah pertama adalah membagi populasi menjadi kelompok-kelompok atau cluster. Misalnya, jika kita melakukan penelitian di sebuah universitas, kita bisa membagi populasi mahasiswa berdasarkan angkatan atau fakultas. Setiap angkatan atau fakultas akan menjadi satu klaster. Sampling klaster adalah teknik pengambilan klaster-klaster terpopulasi. Kita memilih beberapa klaster secara acak. Misalnya, kita bisa memilih 2 angkatan secara acak dari seluruh angkatan yang ada di universitas. Penggang bilan sampel dari setiap klaster. Setelah klaster terpilih, seluruh anggota dari klaster yang dipilih akan menjadi bagian dari sampel. Jadi, jika angkatan pertama dan kedua terpilih, maka seluruh mahasiswa dari kedua angkatan tersebut akan masuk ke dalam sampel. Teknik ini sangat berguna ketika populasi sangat besar dan tersebar luas, karena kita tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh populasi, melainkan hanya dari klaster-klaster terpilih. Misalnya, kita ingin melakukan penelitian tentang kualitas pendidikan di sebuah universitas yang memiliki ribuan mahasiswa. Karena populasi yang besar dan tersebar di banyak fakultas, kita memutuskan untuk menggunakan sampling cluster. Langkah pertama adalah membagi mahasiswa berdasarkan angkatan dan fakultas. Misalnya, kita memiliki mahasiswa yang tersebar di DX fakultas dan kuadre angkatan. Setiap fakultas atau angkatan dapat menjadi klaster. Kita kemudian memilih beberapa klaster secara acak. Misalnya, kita memilih fakultas teknik dan angkatan pertama. Setelah ITU, kita mengambil seluruh mahasiswa dari fakultas teknik dan angkatan pertama sebagai sampel. Dengan cara ini, kita tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh universitas, cukup dari klaster yang terpilih saja. Teknik ini sangat efisien untuk populasi yang sangat besar dan tersebar.
Biaya dan waktu pengumpulan data menjadi lebih rendah karena kita hanya mengumpulkan data dari klaster-klaster terpilih. Jika klaster yang dipilih tidak representatif atau tidak heterogen, sampel yang dihasilkan bisa bias. Hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan keseluruhan populasi jika klaster yang terpilih memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Jadi, sampling cluster adalah teknik yang efisien untuk penelitian dengan populasi besar dan tersebar. Dengan memilih beberapa klaster secara acak, kita bisa menghemat waktu dan biaya tanpa mengurangi kualitas sampel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sensus dan sampling dalam pengumpulan data. Sensus adalah cara mengumpulkan data dengan menyelidiki seluruh elemen populasi 1, P, E, R1. Contohnya adalah sensus penduduk, di mana semua orang didata. Sebaliknya, sampling adalah cara pengumpulan data dengan hanya meneliti sebagian elemen populasi, yang disebut sampel. Biasanya karena adanya keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga. Teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok besar. Setiap elemen populasi punya peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jenis probability sampling, sampling acak sederhana, simple random sampling, sampling systematic sampling, sampling strata, stratified sampling, sampling cluster sampling. Tidak semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kita bahas 1P, E, R1 teknik probability sampling. 1. Simple random sampling. Setiap elemen punya peluang sama untuk dipilih secara acak. Contoh, dari sampel mahasiswa, pilih secara acak menggunakan aplikasi random. 2. Systematic sampling. Ambil elemen dengan interval tetap setelah titik awal acak. Contoh, memilih setiap mahasiswa KE 3 dari daftar absen. 3. Stratified sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok homogen, strata, lalu ambil sampel dari setiap strata. Contoh, sampel mahasiswa berdasarkan fakultas, proporsi setiap prodi terwakili. 4. Cluster sampling. Populasi dibagi jadi kelompok. Cluster, beberapa cluster dipilih acak, seluruh anggota cluster jadi sampel. Contoh, memilih angkatan tertentu, seluruh mahasiswa angkatan ITU jadi sampel. Agar sampling berjalan baik, lakukan langkah berikut. Rumuskan persoalan penelitian. Pilih teknik sampling yang sesuai. Tentukan ukuran sampel yang tepat. Lakukan penarikan sampel sesuai teknik yang dipilih. Teknik sampling yang tepat membuat hasil penelitian lebih representatif dan baik. Setiap teknik sampling punya kelebihan dan kekurangan. Pilih teknik sesuai karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Dengan memahami teknik sampling, kualitas analisis data akan semakin baik. Sampling sistematik adalah metode pengambilan sampel, di mana elemen-elemen dalam populasi dipilih dengan interval tetap, setelah kita menentukan titik awal secara acak. Artinya, pertama kita memilih satu titik awal secara acak dari populasi, lalu mengambil sampel berikutnya secara berurutan dengan jarak atau interval yang sudah ditentukan. Teknik ini berbeda dengan simple random sampling yang memilih sampel benar-benar acak tanpa pola, sedangkan sampling sistematik memiliki pola pemilihan yang teratur. Cara kerja sampling sistematik sangat mudah dipahami. Pertama, tentukan ukuran sampel yang ingin diambil, misalnya di X sampel dari populasi sen orang. Hitung interval sampling. Pilih titik awal secara acak. Setelah titik awal dipilih, ambil elemen pada posisi tersebut, lalu lanjutkan mengambil elemen berikutnya dengan menambahkan interval K. Kelebihan sampling sistematik lebih cepat dan praktis daripada simple random sampling, terutama jika populasi sudah terurut. Memastikan penyebaran sampel merata di seluruh populasi. Jika ada pola tertentu di populasi yang berhubungan dengan interval, misalnya setiap elemen KE6 punya karakteristik khusus, maka sampel bisa bias. Tidak cocok jika data populasi sangat heterogen secara tidak beraturan. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau anggota dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Dengan kata lain, setiap orang, objek,
atau data di populasi kita punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Bagaimana cara melakukan random sampling? Ada beberapa metode yang umum digunakan, yaitu tabel angka akak. Kita bisa menggunakan tabel yang berisi angka-angka akak untuk menentukan sampel yang akan diambil. Misalnya, jika populasi ada 1000 orang, kita memilih angka-angka akak antara 1 sampai 1000. Generator angka akak. Saat ini, kita bisa menggunakan teknologi seperti komputer atau smartphone dengan software khusus yang menghasilkan angka secara akak. Contohnya adalah random number generator pada Excel, Python, atau aplikasi statistik lainnya. Andaian, cara tradisional, seperti mengunci nama dalam sebuah kotak, juga merupakan bentuk simple random sampling. Hal pentingnya adalah proses pemilihan ini harus akak tanpa ada pola tertentu agar hasil sampel benar-benar representatif. Misalnya, kita memiliki populasi 100 mahasiswa jurusan data. Kita ingin mengambil 10 mahasiswa secara akak untuk dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Hasilnya adalah daftar nomor mahasiswa yang terpilih secara akak. Dengan cara ini, setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kalau menggunakan Excel, kita bisa pakai form untuk memberikan angka akak pada setiap baris data, lalu mengurutkan data berdasarkan angka akak tersebut dan mengambil sampel terakhir. Jadi, simple random sampling adalah cara pengambilan sampel dengan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi, menggunakan teknik akak. Teknik ini membantu kita mendapatkan sampel yang representatif untuk analisis lebih lanjut. Sampling strata adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, usia, atau tingkat pendidikan. Setelah ITU, sampel diambil secara acak dari setiap strata. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi memiliki kesempatan yang adil untuk terwakili dalam sampel, sehingga hasil penelitian bisa lebih akurat dan tidak bias. Bagaimana cara kerja sampling strata? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Identifikasi karakteristik yang relevan. Pertama, kita tentukan karakteristik yang relevan untuk membagi populasi menjadi strata. Misalnya, jika kita meneliti mahasiswa di sebuah universitas, kita bisa membagi mereka berdasarkan fakultas, jenis kelamin, atau tahun angkatan. Pembagian populasi menjadi strata. Setelah ITU, kita bagi populasi menjadi beberapa strata. Misalnya, untuk mahasiswa, kita bisa membuat strata berdasarkan fakultas, fakultas teknik, fakultas ekonomi, dan fakultas ilmu sosial. Pengambilan sampel dari setiap strata. Langkah selanjutnya adalah mengambil sampel secara acak dari setiap strata. Misalnya, kita mengambil di X mahasiswa secara acak dari fakultas teknik, di X dari fakultas ekonomi, dan di X dari fakultas ilmu sosial. Sampel dari setiap strata akan mencerminkan karakteristik kelompok tersebut. Proporsional atau tidak proporsional. Ada dua pendekatan dalam pengambilan sampel. Pertama, proporsional, di mana jumlah sampel yang diambil dari setiap strata sebanding dengan ukuran strata dalam populasi. Kedua, tidak proporsional, di mana jumlah sampel diambil sama, tanpa memperhatikan ukuran strata. Pilihan ini tergantung pada tujuan penelitian. Misalnya, kita ingin melakukan survei tentang kualitas pendidikan di universitas, dan kita ingin memastikan bahwa mahasiswa dari setiap fakultas terwakili. Kita punya total 300 mahasiswa yang terbagi ke dalam 3 fakultas. Fakultas teknik, 100 mahasiswa, fakultas ekonomi, 100 mahasiswa, fakultas ilmu sosial, 100 mahasiswa. Jika kita ingin mengambil 30 sampel secara proporsional, kita akan memilih X mahasiswa dari fakultas teknik, X mahasiswa dari fakultas ekonomi, X mahasiswa dari fakultas ilmu sosial. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa setiap fakultas terwakili dengan proporsional dalam sampel kita. Jika kita menggunakan pendekatan tidak proporsional, kita bisa saja memilih di Alex mahasiswa dari masing-masing fakultas meskipun ada lebih banyak mahasiswa di satu fakultas dibandingkan yang lainnya. Teknik ini sangat berguna ketika kita ingin memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi terwakili dengan baik, terutama jika ada perbedaan yang signifikan antara strata. Hasilnya lebih representatif dan lebih akurat dibandingkan dengan sampling acak sederhana, terutama untuk populasi yang heterogen.
Membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk mengidentifikasi strata dan mengumpulkan data dari setiap strata. Jika strata yang digunakan tidak relevan atau terlalu banyak, pengambilan sampel bisa menjadi rumit dan memakan banyak sumber daya. Jadi, itulah penjelasan tentang sampling strata. Teknik ini membantu kita mendapatkan sampel yang lebih representatif dari setiap kelompok dalam populasi, yang bisa menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat. Klaster-klaster ini biasanya sudah ada secara alami dalam populasi, misalnya berdasarkan lokasi, angkatan, atau kelas. Kemudian, beberapa klaster dipilih secara acak, dan seluruh anggota dalam klaster yang terpilih menjadi sampel untuk penelitian. Hal yang penting di sini adalah bahwa kita tidak memilih individu secara acak dari seluruh populasi, melainkan memilih keseluruhan kelompok yang sudah terbentuk. Bagaimana cara kerja sampling cluster? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pembagian populasi menjadi cluster. Langkah pertama adalah membagi populasi menjadi kelompok-kelompok atau klaster. Misalnya, jika kita melakukan penelitian di sebuah universitas, kita bisa membagi populasi mahasiswa berdasarkan angkatan atau fakultas. Setiap angkatan atau fakultas akan menjadi satu klaster. Sampling cluster adalah teknik pengambilan klaster-klaster terpopulasi. Kita memilih beberapa klaster secara acak. Misalnya, kita bisa memilih 2 angkatan secara acak dari seluruh angkatan yang ada di universitas. Pendant bilan sampel dari setiap klaster. Setelah klaster terpilih, seluruh anggota dari klaster yang dipilih akan menjadi bagian dari sampel. Jadi, jika angkatan pertama dan kedua terpilih, maka seluruh mahasiswa dari kedua angkatan tersebut akan masuk ke dalam sampel. Teknik ini sangat berguna ketika populasi sangat besar dan tersebar luas, karena kita tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh populasi, melainkan hanya dari klaster-klaster terpilih. Misalnya, kita ingin melakukan penelitian tentang kualitas pendidikan di sebuah universitas yang memiliki ribuan mahasiswa. Karena populasi yang besar dan tersebar di banyak fakultas, kita memutuskan untuk menggunakan sampling cluster. Langkah pertama adalah membagi mahasiswa berdasarkan angkatan dan fakultas. Misalnya, kita memiliki mahasiswa yang tersebar di DX fakultas dan kuadre angkatan. Setiap fakultas atau angkatan dapat menjadi klaster. Kita kemudian memilih beberapa klaster secara acak. Misalnya, kita memilih fakultas teknik dan angkatan pertama. Setelah ITU, kita mengambil seluruh mahasiswa dari fakultas teknik dan angkatan pertama sebagai sampel. Dengan cara ini, kita tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh universitas, cukup dari klaster yang terpilih saja. Teknik ini sangat efisien untuk populasi yang sangat besar dan tersebar. Biaya dan waktu pengumpulan data menjadi lebih rendah karena kita hanya mengumpulkan data dari klaster-klaster terpilih. Jika klaster yang dipilih tidak representatif atau tidak heterogen, sampel yang dihasilkan bisa bias. Hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan keseluruhan populasi jika klaster yang terpilih memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Jadi, sampling cluster adalah teknik yang efisien untuk penelitian dengan populasi besar dan tersebar. Dengan memilih beberapa klaster secara acak, kita bisa menghemat waktu dan biaya tanpa mengurangi kualitas sampel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sensus dan sampling dalam pengumpulan data. Sensus adalah cara mengumpulkan data dengan menyelidiki seluruh elemen populasi 1, P, E, R1. Contohnya adalah sensus penduduk, di mana semua orang didata. Sebaliknya, sampling adalah cara pengumpulan data dengan hanya meneliti sebagian elemen populasi, yang disebut sampel. Biasanya karena adanya keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga. Teknik sampling dibagi menjadi 2 kelompok besar. Setiap elemen populasi punya peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jenis probability sampling, sampling acak sederhana, simple random sampling, sampling systématique, systematic sampling, sampling strata, stratified sampling, sampling cluster, cluster sampling. Tidak semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kita bahas 1P, E, R1 teknik probability sampling. 1. Simple random sampling. Setiap elemen punya peluang sama untuk dipilih secara acak. Contoh, dari 100 mahasiswa, pilih secara acak menggunakan aplikasi random.
Mengambil elemen dengan interval tetap setelah titik awal acak. Contoh, memilih setiap mahasiswa KE 3 dari daftar absen. 3. Stratified sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok homogen, strata, lalu ambil sampel dari setiap strata. Contoh, sampel mahasiswa berdasarkan fakultas. Proporsi setiap prodi terwakili. 4. Cluster sampling. Populasi dibagi jadi kelompok. Cluster, beberapa cluster dipilih acak, seluruh anggota cluster jadi sampel. Contoh, memilih angkatan tertentu, seluruh mahasiswa angkatan ITU jadi sampel. Agar sampling berjalan baik, lakukan langkah berikut. Rumuskan persoalan penelitian. Pilih teknik sampling yang sesuai. Tentukan ukuran sampel yang tepat. Lakukan penarikan sampel sesuai teknik yang dipilih. Teknik sampling yang tepat membuat hasil penelitian lebih representatif dan baik. Setiap teknik sampling punya kelebihan dan kekurangan. Pilih teknik sesuai karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Dengan memahami teknik sampling, kualitas analisis data akan semakin baik. Sampling sistematik adalah metode pengambilan sampel, di mana elemen-elemen dalam populasi dipilih dengan interval tetap, setelah kita menentukan titik awal secara acak. Artinya, pertama kita memilih satu titik awal secara acak dari populasi, lalu mengambil sampel berikutnya secara berurutan dengan jarak atau interval yang sudah ditentukan. Teknik ini berbeda dengan simple random sampling yang memilih sampel benar-benar acak tanpa pola, sedangkan sampling sistematik memiliki pola pemilihan yang teratur. Cara kerja sampling sistematik sangat mudah dipahami. Pertama, tentukan ukuran sampel yang ingin diambil, misalnya di X sampel dari populasi sen orang. Hitung interval sampling. Pilih titik awal secara acak. Setelah titik awal dipilih, ambil elemen pada posisi tersebut, lalu lanjutkan mengambil elemen berikutnya dengan menambahkan interval K. Kelebihan sampling sistematik lebih cepat dan praktis daripada simple random sampling, terutama jika populasi sudah terurut. Memastikan penyebaran sampel merata di seluruh populasi. Jika ada pola tertentu di populasi yang berhubungan dengan interval, misalnya setiap elemen KE6 punya karakteristik khusus, maka sampel bisa bias. Tidak cocok jika data populasi sangat heterogen secara tidak beraturan. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau anggota dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Dengan kata lain, setiap orang, objek, atau data di populasi kita punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Bagaimana cara melakukan simple random sampling? Ada beberapa metode yang digunakan, yaitu tabel angka acak. Kita bisa menggunakan tabel yang berisi angka acak untuk menentukan sampel yang akan diambil. Misalnya, jika populasi ada 1000 orang, kita memilih angka acak antara 1 sampai 1000. Generator angka acak, saat ini, kita bisa menggunakan teknologi seperti komputer atau smartphone dengan software khusus yang menghasilkan angka secara acak. Contohnya adalah for random number generator pada Excel, Python, atau aplikasi statistik lainnya. Andaian, cara tradisional, seperti mengunci nama dalam sebuah kotak, juga merupakan bentuk simple random sampling. Hal pentingnya adalah proses pemilihan ini harus acak tanpa ada pola tertentu agar hasil sampel benar-benar representatif. Misalnya, kita memiliki populasi 100 mahasiswa jurusan sans data. Kita ingin mengambil 10 mahasiswa secara acak untuk dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Hasilnya adalah daftar nomor mahasiswa yang terpilih secara acak. Dengan cara ini, setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kalau menggunakan Excel, kita bisa pakai form untuk memberikan angka acak pada setiap baraj data, lalu mengurutkan data berdasarkan angka acak tersebut dan mengambil sampel teratar. Jadi, simple random sampling adalah cara pengambilan sampel dengan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi, menggunakan teknik acak. Teknik ini membantu kita mendapatkan sampel yang representatif untuk analisis lebih lanjut. Sampling strata adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, usia, atau tingkat pendidikan. Setelah ITU, sampel diambil secara acak dari setiap strata.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi memiliki kesempatan yang adil untuk terwakili dalam sampel, sehingga hasil penelitian bisa lebih akurat dan tidak bias. Bagaimana cara kerja sampling strata? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Identifikasi karakteristik yang relevan. Pertama, kita tentukan karakteristik yang relevan untuk membagi populasi menjadi strata. Misalnya, jika kita meneliti mahasiswa di sebuah universitas, kita bisa membagi mereka berdasarkan fakultas, jenis kelamin, atau tahun angkatan. Pembagian populasi menjadi strata. Setelah ITU, kita bagi populasi menjadi beberapa strata. Misalnya, untuk mahasiswa, kita bisa membuat strata berdasarkan fakultas, fakultas teknik, fakultas ekonomi, dan fakultas ilmu sosial. Pengambilan sampel dari setiap strata. Langkah selanjutnya adalah mengambil sampel secara acak dari setiap strata. Misalnya, kita mengambil di X mahasiswa secara acak dari fakultas teknik, di X dari fakultas ekonomi, dan di X dari fakultas ilmu sosial. Sampel dari setiap strata akan mencerminkan karakteristik kelompok tersebut. Proporsional atau tidak proporsional. Ada dua pendekatan dalam pengambilan sampel. Pertama, proporsional, di mana jumlah sampel yang diambil dari setiap strata sebanding dengan ukuran strata dalam populasi. Kedua, tidak proporsional, di mana jumlah sampel diambil sama, tanpa memperhatikan ukuran strata. Pilihan ini tergantung pada tujuan penelitian. Misalnya, kita ingin melakukan survei tentang kualitas pendidikan di universitas, dan kita ingin memastikan bahwa mahasiswa dari setiap fakultas terwakili. Kita punya total 300 mahasiswa yang terbagi ke dalam 3 fakultas. Fakultas teknik, 100 mahasiswa, fakultas ekonomi, 100 mahasiswa, fakultas ilmu sosial, 100 mahasiswa. Jika kita ingin mengambil 30 sampel secara proporsional, kita akan memilih X mahasiswa dari fakultas teknik, X mahasiswa dari fakultas ekonomi, X mahasiswa dari fakultas ilmu sosial. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa setiap fakultas terwakili dengan proporsional dalam sampel kita. Jika kita menggunakan pendekatan tidak proporsional, kita bisa saja memilih di Alex mahasiswa dari masing-masing fakultas meskipun ada lebih banyak mahasiswa di satu fakultas dibandingkan yang lainnya. Teknik ini sangat berguna ketika kita ingin memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi terwakili dengan baik, terutama jika ada perbedaan yang signifikan antara strata. Hasilnya lebih representatif dan lebih akurat dibandingkan dengan sampling acak sederhana, terutama untuk populasi yang heterogen. Membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk mengidentifikasi strata dan mengumpulkan data dari setiap strata. Jika strata yang digunakan tidak relevan atau terlalu banyak, pengambilan sampel bisa menjadi rumit dan memakan banyak sumber daya. Jadi, itulah penjelasan tentang sampling strata. Teknik ini membantu kita mendapatkan sampel yang lebih representatif dari setiap kelompok dalam populasi, yang bisa menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat. Klaster-klaster ini biasanya sudah ada secara alami dalam populasi, misalnya berdasarkan lokasi, angkatan, atau kelas. Kemudian, beberapa klaster dipilih secara acak, dan seluruh anggota dalam klaster yang terpilih menjadi sampel untuk penelitian. Hal yang penting di sini adalah bahwa kita tidak memilih individu secara acak dari seluruh populasi, melainkan memilih keseluruhan kelompok yang sudah terbentuk. Bagaimana cara kerja sampling cluster? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pembagian populasi menjadi cluster. Langkah pertama adalah membagi populasi menjadi kelompok-kelompok atau cluster. Misalnya, jika kita melakukan penelitian di sebuah universitas, kita bisa membagi populasi mahasiswa berdasarkan angkatan atau fakultas. Setiap angkatan atau fakultas akan menjadi satu klaster. Sampling cluster adalah teknik pengambilan klaster-klaster terbentuk. Kita memilih beberapa klaster secara acak. Misalnya, kita bisa memilih 2 angkatan secara acak dari seluruh angkatan yang ada di universitas. Pengambilan sampel dari setiap klaster. Setelah klaster terpilih, seluruh anggota dari klaster yang dipilih akan menjadi bagian dari sampel. Jadi, jika angkatan pertama dan kedua terpilih, maka seluruh mahasiswa dari kedua angkatan tersebut akan masuk ke dalam sampel. Teknik ini sangat berguna ketika populasi sangat besar dan tersebar luas, karena kita tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh populasi, melainkan hanya dari klaster-klaster terpilih. Misalnya, kita ingin melakukan penelitian tentang kualitas pendidikan di sebuah universitas yang memiliki ribuan mahasiswa. Karena populasi yang besar dan tersebar di banyak fakultas, kita memutuskan untuk menggunakan sampling cluster. Langkah pertama adalah membagi mahasiswa berdasarkan angkatan dan fakultas. Misalnya, kita memiliki mahasiswa yang tersebar di
X fakultas dan kuatre angkatan. Setiap fakultas atau angkatan dapat menjadi klaster. Kita kemudian memilih beberapa klaster secara acak. Misalnya, kita memilih Fakultas Teknik dan Angkatan Pertama. Setelah ITU, kita mengambil seluruh mahasiswa dari Fakultas Teknik dan Angkatan Pertama sebagai sampel. Dengan cara ini, kita tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh universitas. Cukup dari klaster yang terpilih saja. Teknik ini sangat efisien untuk populasi yang sangat besar dan tersebar. Biaya dan waktu pengumpulan data menjadi lebih rendah karena kita hanya mengumpulkan data dari klaster-klaster terpilih. Jika klaster yang dipilih tidak representatif atau tidak heterogen, sampel yang dihasilkan bisa bias. Hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan keseluruhan populasi jika klaster yang terpilih memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Jadi, sampling cluster adalah teknik yang efisien untuk penelitian dengan populasi besar dan tersebar. Dengan memilih beberapa klaster secara acak, kita bisa menghemat waktu dan biaya tanpa mengurangi kualitas sampel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sensus dan sampling dalam pengumpulan data. Sensus adalah cara mengumpulkan data dengan menyelidiki seluruh elemen populasi 1, P, E, R1. Contohnya adalah sensus penduduk, di mana semua orang didata. Sebaliknya, sampling adalah cara pengumpulan data dengan hanya meneliti sebagian elemen populasi, yang disebut sampel. Biasanya karena adanya keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga. Teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok besar. Setiap elemen populasi punya peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Genie probability sampling, sampling ACAC sederhana, simple random sampling, sampling systématique, systématique sampling, sampling strata, stratified sampling, sampling cluster, cluster sampling. Tidak semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kita bahas satu P, E, R1 teknik probability sampling. 1. Simple random sampling. Setiap elemen punya peluang sama untuk dipilih secara acak. Contoh, dari 100 mahasiswa, pilih secara acak menggunakan aplikasi random. 2. Systematic sampling. Ambil elemen dengan interval tetap setelah titik awal acak. Contoh, memilih setiap mahasiswa KE 3 dari daftar absen. 3. Stratified sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok homogen, strata, lalu ambil sampel dari setiap strata. Contoh, sampel mahasiswa berdasarkan fakultas, proporsi setiap prodi terwakili. 4. Cluster sampling. Populasi dibagi jadi kelompok. Cluster, beberapa cluster dipilih acak, seluruh anggota cluster jadi sampel. Contoh, memilih angkatan tertentu, seluruh mahasiswa angkatan ITU jadi sampel. Agar sampling berjalan baik, lakukan langkah berikut. Rumuskan persoalan penelitian. Pilih teknik sampling yang sesuai. Tentukan ukuran sampel yang tepat. Lakukan penarikan sampel sesuai teknik yang dipilih. Teknik sampling yang tepat membuat hasil penelitian lebih representatif dan baik. Setiap teknik sampling punya kelebihan dan kekurangan. Pilih teknik sesuai karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Dengan memahami teknik sampling, kualitas analisis data akan semakin baik. Sampling sistematik adalah metode pengambilan sampel, di mana elemen-elemen dalam populasi dipilih dengan interval tetap, setelah kita menentukan titik awal secara acak. Artinya, pertama kita memilih satu titik awal secara acak dari populasi, lalu mengambil sampel berikutnya secara berurutan dengan jarak atau interval yang sudah ditentukan. Teknik ini berbeda dengan simple random sampling yang memilih sampel benar-benar acak tanpa pola, sedangkan sampling sistematik memiliki pola pemilihan yang teratur. Cara kerja sampling sistematik sangat mudah dipahami. Pertama, tentukan ukuran sampel yang ingin diambil, misalnya di X sampel dari populasi 100 orang. Hitung interval sampling. Pilih titik awal secara acak. Setelah titik awal dipilih, ambil elemen pada posisi tersebut, lalu lanjutkan mengambil elemen berikutnya dengan menambahkan interval K. Kelebihan sampling sistematik lebih cepat dan praktis daripada simple random sampling, terutama jika populasi sudah terurut. Memastikan penyebaran sampel merata di seluruh populasi.
Jika ada pola tertentu di populasi yang berhubungan dengan interval, misalnya setiap elemen Ke6 punya karakteristik khusus, maka sampel bisa bias. Tidak cocok jika data populasi sangat heterogen secara tidak beraturan. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau anggota dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara akak. Dengan kata lain, setiap orang, objek, atau data di populasi kita punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Bagaimana cara melakukan simple random sampling? Ada beberapa metode yang umum digunakan, yaitu tabel angka akak. Kita bisa menggunakan tabel yang berisi angka-angka akak untuk menentukan sampel yang akan diambil. Misalnya, jika populasi ada 1000 orang, kita memilih angka-angka akak antara 1 sampai 1000. Generator angka akak, saat ini, kita bisa menggunakan teknologi seperti komputer atau smartphone dengan software khusus yang menghasilkan angka secara akak. Contohnya adalah for random number generator pada Excel, Python, atau aplikasi statistik lainnya. Andaian, cara tradisional, seperti mengundih nama dalam sebuah kotak, juga merupakan bentuk simple random sampling. Hal pentingnya adalah proses pemilihan ini harus akak tanpa ada pola tertentu agar hasil sampel benar-benar representatif. Misalnya, kita memiliki populasi 100 mahasiswa jurusan Sandata. Kita ingin mengambil 10 mahasiswa secara akak untuk dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Hasilnya adalah daftar nomor mahasiswa yang terpilih secara akak. Dengan cara ini, setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kalau menggunakan Excel, kita bisa pakai form untuk memberikan angka akak pada setiap baris data, lalu mengurutkan data berdasarkan angka akak tersebut dan mengambil sampel teratas. Jadi, simple random sampling adalah cara pengambilan sampel dengan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi, menggunakan teknik akak. Teknik ini membantu kita mendapatkan sampel yang representatif untuk analisis lebih lanjut. Sampling strata adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, usia, atau tingkat pendidikan. Setelah ITU, sampel diambil secara acak dari setiap strata. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi memiliki kesempatan yang adil untuk terwakili dalam sampel, sehingga hasil penelitian bisa lebih akurat dan tidak bias. Bagaimana cara kerja sampling strata? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Identifikasi karakteristik yang relevan. Pertama, kita tentukan karakteristik yang relevan untuk membagi populasi menjadi strata. Misalnya, jika kita meneliti mahasiswa di sebuah universitas, kita bisa membagi mereka berdasarkan fakultas, jenis kelamin, atau tahun angkatan. Pembagian populasi menjadi strata. Setelah ITU, kita bagi populasi menjadi beberapa strata. Misalnya, untuk mahasiswa, kita bisa membuat strata berdasarkan fakultas, fakultas teknik, fakultas ekonomi, dan fakultas ilmu sosial. Pengambilan sampel dari setiap strata. Langkah selanjutnya adalah mengambil sampel secara acak dari setiap strata. Misalnya, kita mengambil di X mahasiswa secara acak dari fakultas teknik, di X dari fakultas ekonomi, dan di X dari fakultas ilmu sosial. Sampel dari setiap strata akan mencerminkan karakteristik kelompok tersebut. Proporsional atau tidak proporsional. Ada dua pendekatan dalam pengambilan sampel. Pertama, proporsional, di mana jumlah sampel yang diambil dari setiap strata sebanding dengan ukuran strata dalam populasi. Kedua, tidak proporsional, di mana jumlah sampel diambil sama, tanpa memperhatikan ukuran strata. Pilihan ini tergantung pada tujuan penelitian. Misalnya, kita ingin melakukan survei tentang kualitas pendidikan di universitas, dan kita ingin memastikan bahwa mahasiswa dari setiap fakultas terwakili. Kita punya total 300 mahasiswa yang terbagi ke dalam 3 fakultas. Fakultas teknik, 100 mahasiswa, fakultas ekonomi, 100 mahasiswa, fakultas ilmu sosial, 100 mahasiswa. Jika kita ingin mengambil 30 sampel secara proporsional, kita akan memilih X mahasiswa dari fakultas teknik, X mahasiswa dari fakultas ekonomi, X mahasiswa dari fakultas ilmu sosial. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa setiap fakultas terwakili dengan proporsional dalam sampel kita. Jika kita menggunakan pendekatan tidak proporsional, kita bisa saja memilih di Alex mahasiswa dari masing-masing fakultas meskipun ada lebih banyak mahasiswa di satu fakultas dibandingkan yang lainnya.
jika kita ingin memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi terwakili dengan baik, terutama jika ada perbedaan yang signifikan antara strata. Hasilnya lebih representatif dan lebih akurat dibandingkan dengan sampling acak sederhana, terutama untuk populasi yang heterogen. Membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk mengidentifikasi strata dan mengumpulkan data dari setiap strata. Jika strata yang digunakan tidak relevan atau terlalu banyak, pengambilan sampel bisa menjadi rumit dan memakan banyak sumber daya. Jadi, itulah penjelasan tentang sampling strata. Teknik ini membantu kita mendapatkan sampel yang lebih representatif dari setiap kelompok dalam populasi, yang bisa menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat. Klaster-klaster ini biasanya sudah ada secara alami dalam populasi, misalnya berdasarkan lokasi, angkatan, atau kelas. Kemudian, beberapa klaster dipilih secara acak, dan seluruh anggota dalam klaster yang terpilih menjadi sampel untuk penelitian. Hal yang penting di sini adalah bahwa kita tidak memilih individu secara acak dari seluruh populasi, melainkan memilih keseluruhan kelompok yang sudah terbentuk. Bagaimana cara kerja sampling cluster? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pembagian populasi menjadi cluster. Langkah pertama adalah membagi populasi menjadi kelompok-kelompok atau cluster. Misalnya, jika kita melakukan penelitian di sebuah universitas, kita bisa membagi populasi mahasiswa berdasarkan angkatan atau fakultas. Setiap angkatan atau fakultas akan menjadi satu klaster. Sampling cluster adalah teknik pengambilan klaster-klaster terpopulasi. Kita memilih beberapa klaster secara acak. Misalnya, kita bisa memilih 2 angkatan secara acak dari seluruh angkatan yang ada di universitas. Pendant bilan sampel dari setiap klaster. Setelah klaster terpilih, seluruh anggota dari klaster yang dipilih akan menjadi bagian dari sampel. Jadi, jika angkatan pertama dan kedua terpilih, maka seluruh mahasiswa dari kedua angkatan tersebut akan masuk ke dalam sampel. Teknik ini sangat berguna ketika populasi sangat besar dan tersebar luas, karena kita tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh populasi, melainkan hanya dari klaster-klaster terpilih. Misalnya, kita ingin melakukan penelitian tentang kualitas pendidikan di sebuah universitas yang memiliki ribuan mahasiswa. Karena populasi yang besar dan tersebar di banyak fakultas, kita memutuskan untuk menggunakan sampling cluster. Langkah pertama adalah membagi mahasiswa berdasarkan angkatan dan fakultas. Misalnya, kita memiliki mahasiswa yang tersebar di DX fakultas dan kuatre angkatan. Setiap fakultas atau angkatan dapat menjadi klaster. Kita kemudian memilih beberapa klaster secara acak. Misalnya, kita memilih fakultas teknik dan angkatan pertama. Setelah ITU, kita mengambil seluruh mahasiswa dari fakultas teknik dan angkatan pertama sebagai sampel. Dengan cara ini, kita tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh universitas, cukup dari klaster yang terpilih saja. Teknik ini sangat efisien untuk populasi yang sangat besar dan tersebar. Biaya dan waktu pengumpulan data menjadi lebih rendah karena kita hanya mengumpulkan data dari klaster-klaster terpilih. Jika klaster yang dipilih tidak representatif atau tidak heterogen, sampel yang dihasilkan bisa bias. Hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan keseluruhan populasi jika klaster yang terpilih memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Jadi, sampling cluster adalah teknik yang efisien untuk penelitian dengan populasi besar dan tersebar. Dengan memilih beberapa klaster secara acak, kita bisa menghemat waktu dan biaya tanpa mengurangi kualitas sampel.